ada jemaat baru yang bisa hadir di tempat ini. Saudara kami, Mas apa namanya tadi? Mas Her apa? Ya. Puji Tuhan, selamat datang di tempat ini bersama dengan kita. Biarlah kita sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya akan ajak saudara melihat kebenaran yang boleh memberi kekuatan baru bagi kita, jemaatnya Tuhan, yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam pembacaan ini bahwa dunia dan isinya akan menuju kepada kebinasaan. Kita tunggu atau tidak pun kita tunggu, dunia ini akan menuju kepada kebinasaan. Tapi Alkitab berkata bahwa orang benar tidak akan binasa, tapi ditolong, diberkati, diangkat oleh Tuhan. Amin. Dikatakan di situ bahwa dengan jelas kepada kita dalam Yesaya 55 ayat 6 tadi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Maksudnya adalah apa? Ada batas-batas waktu, tidak lagi kita bisa menemui Tuhan berkenan. Ada waktu ketentuan, suatu waktu tertentu bahwa sekalipun kita mengeluarkan air mata darah, kita tidak bisa lagi menemui Tuhan. Makanya dikatakan dalam kitab Yesaya ini ditulis dengan jelas, carilah Tuhan selama ia dapat ditemui. Kesempatan yang ada ini berharga bagi kita untuk kita bertemu dengan Tuhan kita. Karena akan tiba masa di mana manusia tidak bisa lagi menyembah Tuhan. Dan kita melihat tanda-tanda sudah semakin meruncing Bapak Ibu, di mana kita pun duduk harus punya jarak minimal 1 meter. Lama kelamaan nanti mungkin kita tidak bisa lagi di gereja, kita harus bermain cool. Dan itu sudah dirancang dari sekarang, di mana kita harus digencarkan, belajar menjadi ketua kul. Karena apa? Akan tiba waktunya pembinasa keji berdiri di bait suci, di mana orang tidak bisa lagi ibadah. Jadi waktu yang singkat ini harus kita pergunakan dengan bijaksana. Supaya apa? Supaya kita berkenan di mata Tuhan. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Naikkan dulu pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Ketika ia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Amin. Jadi akan tiba waktunya di mana kita berjuang bertemu Tuhan, kita tidak akan ketemu. Jadi Bapak Ibu, jangan kita bermalas-malasan di masa kesempatan yang ada. Karena kita lihat sudah semakin meruncing. Percaya enggak saudara bahwa semakin meruncing ini? Amin. Lihat sekarang Bapak Ibu. Zoom, pertemuan pelayanan Zoom saja dibatasi. Gak usah pertemuan ibadah. Berarti bukan semakin baik. Selagi ada waktu ini pergunakan dengan baik. Jangan engkau seperti
wanita bodoh. Amin. Karena apa? Menyesal kemudian tidak adalah guna. Ada masa pintu perkenanan dibuka, ada masa pintu perkenanan akan ditutup. Apabila tiba waktunya perkenanan itu ditutup, tidak akan ada kesempatan bagi kita. Sekalipun air mata darah yang kita pertaruhkan di hadapannya. Tapi waktu yang ada ini, kita buatlah ini untuk mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada kita dalam firman-Nya. Dikatakan kepada kita Bapak Ibu, selagi hidup, carilah perkara-perkara rohani. Kalau belum bertobat, bertobatlah. Kalau belum komitmen selama ini ikut Tuhan, komitmenlah. Karena apa? Perbuatan baik tidak akan membuat engkau masuk surga. Ada orang berkata, tidak usah pun kita ke gereja, yang penting berbuat baik. Alkitab berkata Titus 3 ayat 5, bukan karena perbuatan baik manusia diselamatkan, tapi oleh karena permandian kelahiran kembali dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jangan engkau bangga dengan perbuatan baikmu kepada saudaramu. Karena Alkitab berkata dalam kitab Yesayas dengan jelas dikatakan, perbuatan baik manusia sama seperti kain kotor di mataku. Jadi tidak ada manusia yang baik. Justru kalau dia sudah percaya diri bahwa dia baik, dialah yang paling kotor. Tapi kalau manusia berkata aku orang berdosa, mungkin dia lebih bersih sedikit. Tapi kalau dia sudah percaya diri bahwa dia sudah berbuat baik, dialah yang paling kotor. Karena Alkitab berkata kepada kita bahwa perbuatan baik manusia sama seperti kain kotor di mataku. Oleh karena itu bertobatlah. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu. Komitmenlah dan ubahlah segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu, saya akan arahkan saudara di kesempatan yang ada ini seperti janji Tuhan. Suatu waktu Nikodemus malam-malam datang menjumpai Yesus. Nikodemus ini adalah pemimpin agama Yahudi. Dia sembunyi-sembunyi datang ke rumah Yesus dan bertanya kepada dia, "Guru, bagaimana caranya supaya bisa masuk surga?" Yesus menjawab, setiap orang yang tidak lahir dari air dan roh tidak masuk dalam kerajaan surga. Guru, bagaimana caranya kami lahir dari air dan roh? Apakah kami harus kembali ke perut ibu kami? Tidak. Engkau harus lahir dari air dan dari roh. Saya bacakan kepada saudara Bapak Ibu perkataan ini dalam Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai 7. Saya bacakan ayat 3. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya jika seorang tidak lahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus menjawab, bagaimana mungkin kami dilahirkan kepada rahim ibu kami? Kami sudah tua. Yesus menjawab, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dalam masuk dalam kerajaan surga. Apa yang lahir dari daging tetap daging. Berarti apa? Sebaik apapun manusia di dunia ini, kalau dia tidak bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis lahir baru, dia tidak akan pernah dibenarkan. Bapak, perhatikan, apa yang lahir dari daging tetap daging. Jadi manusia daging, sehebat apapun cara memoles dagingmu itu,
dan sepintar apa dan sebuat baik apapun engkau berbuat baik terhadap kedaginganmu itu, sesama dagingmu itu dan daging orang lain, tetap engkau tidak mungkin berkenan. Dikatakan apa? Apa yang lahir dari daging tetaplah daging. Tetapi apa yang lahir dari roh itu adalah roh. Jadi Alkitab ini mengatakan kepada kita pentingnya sebuah pertobatan. Selagi Yesus dapat ditemui, bertobatlah. Rubahlah setiap tindak tandukmu. Saya percaya sekalipun dosamu merah seperti kermisi, apa lagi? Merah seperti apa? Tapi Tuhan akan menyucikannya. Tapi engkau harus bertobat. Jadi kalau engkau tidak bertobat, melangkah kepada pertobatan, setiap perbuatan baikmu itu hanyalah batas lahiriah. Kau kasih goreng pisang kepada saudaramu, di dunia ini akan engkau terima goreng pisang. Tapi kalau engkau tidak bertobat, tetaplah goreng pisang engkau terima. Tapi ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan engkau sudah jadi miliknya, di dunia ini engkau kasih goreng pisang kepada orang lain, di surga akan diperhitungkan kebaikan goreng pisang. Tapi kalau sebelum engkau menjadi miliknya, goreng pisang yang kau beri akan dibalas orang, itu hanya sebatas dunia. Tidak ada kaitan dengan surga, karena engkau tidak milik surga. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Kita naikkan pujian sekali lagi di hadapan Tuhan. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di amin? Ketika ia datang kedua kalinya untuk dunia, apa yang kau selama hidupmu? Iman di hatimu, Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Jadi ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, Alkitab berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Amin. Saya bacakan kepada saudara dalam Kolose pasal 3 ayat 2-4. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Oleh karena itu bagi kita yang masih hidup, bagi kita yang masih berkenan di bumi ini, kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara-perkara yang di bumi. Utamakanlah perkara-perkara yang di atas. Sambil engkau melakukan perkara-perkara bumi, tapi utamakanlah perkara-perkara yang di atas. Amin. Oleh karena itu belajarlah setia. Amin. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus, kenapa dikatakan disebut di situ wanita bodoh? Di mana letak kebodohannya Bapak Ibu? Dia berkata kepada saudaranya, Yesus tidak datang-datang. Untuk apa? Mari kita makan dan minum. Mari kita kawin mengawinkan. Karena Yesus tidak datang-datang. Tiba-tiba pengantin pria itu datang. Apa yang terjadi? Dia berkata kepada saudaranya, tolong aku, berikan aku minyakmu itu, agar kunyalakan apiku ini, agar kunyalakan suluk itu, karena pengantin sudah datang. Apa kata yang bijaksana itu? Kalau ku kasih ini kepadamu, aku akan kehabisan minyak. Sekarang mumpung ada kesempatan, belilah ke tempat tukang minyak.
Lalu apa yang terjadi dengan tergesa-gesa gadis bodoh itu berangkat mencari warung tukang minyak. Tiba-tiba di perjalanan pintu sudah ditutup. Bukankah Bapak Ibu ini sebuah waktu perkenanan bagi kita? Amin. Saudara tahu apa itu minyak? Minyak itu berbicara masalah apa? Pengurapan. Amin. Kita sudah belajar jauh-jauh hari Bapak Ibu tentang minyak. Dari mana asal minyak pengurapan itu? Suatu waktu Bapak Ibu, domba penggembalaan ini bolak-balik mati, domba penggembalaan itu. Entah apa alasannya, bolak-balik merkepor-kepor langsung mati itu domba itu. Bolak-balik mati, heran gembala itu Bapak Ibu. Tiba-tiba ditelisik begitu teliti, mencari di mana letak persoalan. Kenapa domba ini bermatian? Ternyata ditemui, ternyata kecoak masuk ke kupingnya. Amin. Itulah asal dari minyak pengurapan itu. Ketika ditemukan, ternyata asal kematian daripada domba itu masuk kecoak ke kupingnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gembala itu mengambil minyak. Setiap domba-domba yang ada dioles minyak di sekitar kupingnya. Sejak itu tidak ada satupun di antara domba-domba itu yang mati. Sitrip innalillahi. Itu artinya apa? Setiap orang harus terhisap di penggembalaan. Amin. Karena apa? Gembalamu lah yang dipakai Tuhan mengoleskan minyak sekeliling kupingmu supaya engkau selamat. Kalau engkau tidak taat bahwa dalam penggembalaan, tidak terhisap dalam penggembalaan, hati-hatilah masuk kecoak kepada kupingmu. Siapa mau masuk kecoak di atas kupingnya? Amin. Saya tidak berdoa Bapak Ibu, harus rajinlah kau kul. Amin. Rajin kul, dua puasa, apa lagi? Hati-hati kecoak masuk. Amin. Jadi nanti katakan di anggota kulmu, Eda, hati-hati kecoak masuk. Eda, bilang ya. Ayo katakan dulu kepada kiri dan kananmu. Eda, hati-hati kecoak masuk. Bilang dulu. Tidak berani nampaknya atau malu-malu atau gimana ini. Sekali lagi ayo saya ajak dulu. Kiri kanan semuanya. Dari mana asalnya? Ketika kecoak masuk kepada kuping domba-domba itu. Jadi engkau akan kehabisan minyak apabila engkau tidak terhisap dalam penggembalaan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini hadapan Tuhan. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman? Amin. Dua kalinya menghakimi dunia. Apa yang kau buat? Iman di hatimu, Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Di pencarian kita yang genting ini, kita harus bersungguh-sungguh mencari Tuhan secara rohani. Amin. Saya bacakan kepada saudara dalam Markus 7 ayat 6 dikatakan, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Amin. Jadi Bapak Ibu, banyak orang berkata tentang Tuhan, tapi perlakuannya bukan mencari Tuhan. Saudara-saudara, kita harus mengasihi Tuhan, katanya. Tapi apa? Sebentar lagi dia bilang, dang bohi kita mangan. Unak sampai manga kita di parnako nih matanya hari. Mau di tengah malam, baru siang malam kau makan, ada urusan apa? Ada ikatan di dalamnya. Tapi ada orang berkata, berbicara tentang kasih Tuhan,
tapi pada prakteknya masih tunduk dengan aturan-aturan dunia. Ikut tapahatok na mga lopon, lebih cepat kita masak ini supaya jangan sampai kita nanti makan sampai nakok matahari, sampai naik matahari. Mau naik matahari, mau turun matahari, enggak persoalan bagimu untuk makan. Makanya dikatakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tetapi apa? Hatinya jauh, perbuatannya jauh, ucapannya iya. Makanya tidak heran Bapak Ibu ke pesta 1 hari, ke gereja 2 jam tidak bisa. Kalau ke gereja corona, kalau ke pesta sehat walafiat. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada. Di waktu pencarian ini kita harus berjuang. Amin. Dipala-palai pesta baru, mengeluarkan puluhan juta pun jadi, tapi ke gereja, ke kul, tunggu dulu. Makanya sama seperti perkataan ini, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Di waktu penantian ini kita harus berjuang semaksimal mungkin. Yang setuju katakan amin. Harus berjuang kita, harus bayar harga. Karena apa? Lihatlah hari-hari yang kita lihat ini sudah mengerucut. Saya ikuti tanda dan hari-hari Bapak Ibu, ternyata bukan semakin baik. Makanya Bapak Ibu perlu cara berdoa pun hari-hari ini kita harus berjuang. Jangan lagi asal berdoa, betul-betul kita mendengarkan suara Tuhan. Karena apa? Jangan-jangan salah-salah nanti kau berdoa, Tuhan musnahkanlah corona. Jangan salah-salah. Mana tahu lewat ini Tuhan pakai mengerucut sampai hari kedatangannya. Mana tahu ini tidak musnah-musnah. Ini mana tahu kita nggak mau terlampau maju. Makanya hati-hatilah dalam hal berdoa. Lebih baiklah engkau berkata, jadilah rencanamu ya Tuhan. Amin. Sekarang kejam Bapak Ibu. Menyalam saudara kita berpikir sekarang. Kejam. Di mana lagi kasih itu, menyalam aja kita susah. Jadi kita harus tahu diri. Ketika kita tahu bahwa waktu ini sudah mengerucut, semakin datanglah engkau kepada Yesus. Yang belum bertobat, belum dibaptis, cepat-cepatlah engkau dibaptis. Kalau belum kul, cepat-cepatlah kau datang. Waktu ini mengerucut kawan. Mengerucut, jujur saja. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari. Bagaimana keadaan kita hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati? Kaum Bapak, engkau dipanggil menjadi imam dan raja, tahu diri sedikit. Berdirilah engkau jadi raja dan imam. Amin. Tahu dirilah. Kalau yang membawa anak-anakmu dan istrimu, engkau harus tahu itu, tanggung jawab itu. Jangan sampai dibilang Tuhan nanti keluargamu itu menjanda. Engkau harus pelopor di rumahmu. Tahu diri. Jangan nanti engkau terkejut ketika dia mendadak datang engkau tidak jadi imam. Jangan engkau merasa nyaman dengan uangmu. Datanglah engkau kepada Yesus. Sekarang Bapak Ibu serba-serbi loh Bapak Ibu. Mau menanam saham ragu. Mau membangun rumah ragu. Mau beli ladang ragu. Karena apa? Mana tahu tidak lama lagi itu dinikmati. Itu serba-serbi kan? Tidak ada yang tahu bagaimana harus berbuat sesuatu. Jadi kalau sampai engkau jauh dari Tuhan dalam keadaan yang ada itu terlampau kurang bijaksana saya pikir. Perhatikan penanam modal itu. Orang-orang luar negeri berpikir menanam modal sekarang. Jangan-jangan aku hanya membuang saja dan tidak akan kembali lagi. Hidup yang kita hidup ini sekarang hanya makan dan minum saja. Jangan terlampau panjang cita-citamu.
Tunggulah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saya bukan membatasi, amin. Lihatlah situasi yang ada. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa keadaan ini seperti ini, sungguh-sungguhlah engkau beribadah. Bawalah istrimu, bawalah anak-anakmu beribadah kepada Yesus. Supaya apabila dia datang seperti pencuri malam, engkau tidak kedapatan menjadi wanita bodoh. Tapi engkau akan kedapatan menjadi wanita bijaksana. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Tandaikan lagi pujiannya ada bantu. Yesus bertanya kepada kita, iman di bumi ini ketika ia datang dunia, apa yang kau buat? Adakah iman di hatimu? Allah akan berharap pada. Matius 24 ayat 37 dikatakan begini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi seperti sejarah perjalanan Nuh lah kedatangan Yesus yang akan datang. Sebab sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, mereka apa? Makan dan minum, kawin, mengawinkan. Artinya bolak-balik kawin, mabuk sehebat-hebatnya maksudnya, ya. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak kedatangan anak manusia. Amin. Jadi sama. Sekarang kita berkata, ayolah datang kul beribadah kepada Yesus, kita bilang. Dia berkata kepada kita, apa jawabnya? Dari dulu firman Tuhan seperti itu. Dari zaman nenek moyang kami, engkau berkata orang yang dijanjikan akan datang. Sampai hari ini yang dijanjikan itu belum tiba. Untuk apa beribadah kepada Yesus? Sama seperti di zaman dulu. Nuh, kamu orang gila. Kau pasang bahtera di dolok-dolok. Kaulah yang paling gila di antara orang gila. Di ketinggian sekian ribu meter, engkau dirikan bahtera. Engkaulah manusia paling gila, sitrip sinting. Kami tidak mau ikut dengan engkau. Jangan heran orang-orang yang mengikuti Tuhan akan dibilang sinting di akhir zaman ini. Karena apa? Nuh itu disebut gila karena apa? Dia membangun bahtera di atas ketinggian. Bahkan dia berkata, lihatlah hanya keluarganya yang beribadah. Entah ibadah apa itu, orang gak ada seperti itu. Masa 8 orang aja beribadah? Untuk apalah beribadah seperti itu? 8 orang beribadah, Bapak. Tidak ada orang yang datang beribadah lagi. Karena mereka berkata, Nuh sudah gila. Masa mereka sebelum memperbaiki perahu beribadah bernyanyi-nyanyi mereka. Bukankah sama dengan sekarang Bapak Ibu? Orang berkata Bapak Ibu, ngapain kita ibadah? Enggak ibadah pun makan kita, gajian kita, panen ladang kita, walau kita tidak ibadah. Hati-hatilah kamu, Alkitab ini berkata, sebagaimana zaman Nuh, seperti itulah sekarang. Setialah engkau kawan. Amin. Karena lihatlah tanda-tanda ini supaya mengerucut dia, sudah meruncing dia. Dan siap-siaplah, Antikristus akan menguasai dunia dan persiapkanlah dirimu. Sanggupkah kira-kira engkau di hari kemudian nanti akan dipasang di tangan dan di dahimu chip enam-enam? Sanggupkah engkau menolaknya? Boro-boro menolak chip enam-enam. Beribadah saja masih empot-empotan. Jujur Bapak Ibu.
Sekarang banyak orang sudah bersiap-siap apa yang akan terjadi ke depan. Saya mengutip kalau salah ini Bapak Ibu. Dalam kuartal 3, Ibu Sri Mulyani berkata, keuangan Indonesia sudah menurun. Kuartal 3 berarti apa? Sampai di bulan 9. Berarti kuartal 4 kita tidak tahu apa perkembangan ke depan. Saya tidak menakut-nakuti. Perbaikilah hidupmu. Amin. Kalau hari ini engkau belum bertobat, atau macet-macet engkau ibadah, macet-macet engkau kul, cepatlah engkau bertobat kawan. Amin. Tobatlah. Genting kawan. Kami semalam ditelepon oleh teman dari Rayon 12 bahwa pertemuan Zoom aja, dua pengerja pertemuan Zoom itu dibatasi. Jadi pengerja di sini yang diundang Zoom hanyalah ketua kul, gembala kul, koordinator ibadah. Padahal kerinduanku semua pengerja, kita harus pertemuan dulu karena sudah lama kita tidak pertemuan bagaimana mempersiapkan pelayanan ini. Tapi dari pusat datang, pertemuannya dibatasi pakai Zoom. Berarti hampir 5 bulan kita tidak doa pengerja. Jadi yang kita alami ini tidak enak Bapak Ibu. Amin. Sungguh-sungguhlah kita datang, jangan lagi kita lalai. Bapak Ibu, saya teruskan kepada saudara. Indahkanlah peringatan itu kata Tuhan. Indahkanlah peringatan itu. Janganlah seperti pengejek-pengejek yang ada di dunia. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-5 saya bacakan. Yang terutama haruslah kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ngapain mereka itu ke gereja? Bukankah dari kuali datang kerak? Ayat 4 kata mereka, di manakah janji tentang kedatangan Tuhan itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula dikatakan pada waktu dunia diciptakan. Perhatikan, mana betul itu kedatangan yang dijanjikan itu? Dari dulu leluhur kita ngomong, Yesus akan datang, Yesus akan datang. Sampai hari ini Yesus tidak datang-datang. Ngapain beribadah? Itu ditulis Bapak. Ayat yang ke-5, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman langit telah ada sejak dahulu, juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman Tuhan juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Maksudnya apa? Kalau engkau sekarang tidak dikampak oleh karena kesalahanmu, engkau sebenarnya disimpan untuk digemukkan supaya engkau montok untuk dikampak. Perhatikan ini. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan di hari penghakiman. Perhatikan. Dan untuk kebinasaan orang-orang fasik. Berarti apa? Bukan Tuhan tidak sanggup mengampakmu sekarang. Tapi apa? Ketika engkau tidak setia, ketika engkau tidak sungguh-sungguh, engkau dimontokkan dan digemukkan, nanti baru dikampak. Karena disimpan katanya. Orang-orang jahat itu akan disimpan, digemukkan dia, dipetaminkan dia, supaya merah tampilannya, supaya mukanya bersinar, sehat, begitu indah. Lalu apa? Padahal mereka dipersiapkan untuk dikampak. Bapak Ibu, firman ini tidak main-main. Kalau kita lihat ini, marilah kita bertobat sungguh-sungguh. Amin. Dimulai dari kaum bapa, karena kaum bapa lah imam di gereja. Bukankah kaum bapa malu kalau ibu-ibu yang memimpin kalian di gereja ini?
Di mana kalian taruh muka kalian? Apakah ditaruh di lemari? Atau ditaruh di peti perpadanan atau di mana? Kalian dipanggil menjadi imam dan raja. Dengarlah panggilan itu. Engkau dipanggil menjadi imam dan raja. Kata imam dan raja tidak pernah disebut kepada perempuan. Alkitab berkata kepada perempuan disebut penopang suaminya. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Makanya bapak-bapak, saya mengatakan kepada kalian, engkau mengambil keputusan di rumahmu, jangan masalah-masalah kecil, persoalan rumah, masalah pribadi, engkau tidak jadi imam. Terlampau kurang bijaksana engkau hidup. Engkau yang menentukan hidupmu. Mau terbalik-balik di dunia, engkau harus tetap jadi imam. Jangan sampai engkau beralasan, ribut kali istriku ini, oleh karena istriku ini aku tidak bisa melayani. Ingatlah, engkau raja, engkau yang menentukan. Kalau sampai engkau terima hal seperti itu membuat engkau tidak melayani, ingatlah, engkau DKI. Apa itu DKI? Di bawah ketiak istri. Sesuatu hal yang baik tidak bisa engkau diintimidasi. Tapi hal itu baik, dengarkanlah istrimu. Amin. Tapi hal itu menyangkut pelayanan, melayani Tuhan menjadi imam. Janganlah engkau mau DKI, tapi kita rindu datang ke kota DKI. Amin. Tapi kalau jadi DKI, kita tidak mau. Siapa di sini DKI? Angkat tangannya. Apakah sudah tahu arti DKI? Atau semua belum? Saya umumkan, DKI artinya di bawah ketiak istri. Amin. Kadang-kadang kaum bapak ini tidak tahu posisinya, Bapak Ibu. Dia tidak sadar bahwa dia raja yang ditentukan oleh Allah. Siaplah dirimu ketika mau berdoa, ditumpangkan tangan istrinya, tangannya ke atas kepalamu. Aku sekarang jadi imam. Makanya bapak-bapak tahu dirilah sedikit, amin. Jangan kau percaya diri dengan uangmu, hati-hati kamu. Kalau keimaman itu tidak engkau pegang, tidak berguna itu hidupmu. 1 Petrus 2 ayat 9, engkau dipanggil menjadi imam dan raja untuk melakukan perkara-perkara besar. Bukan kepada istri disebut melakukan perkara-perkara besar. Istri hanya menopang visi dari suaminya. Ketika suaminya melakukan perkara besar, dia berkata kepada suaminya, siap Pak, Mama siap menopang. Bagaimana dengan kita bapak-bapak? Sudahkah mulai sadar bahwa engkau imam dan raja? Karena masih banyak saya lihat belum sadar bahwa dia imam dan raja. Amin. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api disimpan untuk hari kepenghakiman bagi orang fasik yang akan binasa. Jadi berarti Bapak Ibu, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak setia, orang-orang fasik, bukan berarti Tuhan tidak mengampak dia, tapi apa? Ditunda waktunya. Mana tahu ada kesempatan orang itu mau bertobat. Jadi sekarang dia tidak langsung dikampak. Karena apa? Karena mana tahu ada waktu dia bertobat sampai waktu yang ditentukan. Tapi Alkitab berkata, kalau dia tidak bertobat dikatakan, dia akan disimpan, dimontokkan, digemukkan. Seolah tidak ada sesuatu yang terjadi. Makanya orang-orang yang lemah iman cemburu. Bagaimana aja Bapak itu? Sudah lama kali tidak ibadah. Tambah buncit dia. Tambah sehat. Tambah montok. Tidak pernah dia cool. Tapi apa? Semakin mulus, semakin ganteng. Jadi apa? Orang yang lemah iman berkata, kalau kayak gitu malas laku cool kayak gitunya. Tengoklah Bapak itu tambah sehat dia, tambah kaya lagi. Tambah banyak uangnya, tambah melenggok lagi jalannya. Tambah mewah mobilnya. Kalau kayak gitu aku kayak gitu aja lah.
Hai kamu orang yang lemah iman, jangan cemburu dengan itu. Alkitab berkata, mereka dimontokkan pada waktu tertentu, mereka akan dikampak. Jadi tidak ada yang lolos Bapak Ibu. Sekarang engkau berenak-enak, amin. Seperti danau kembar, di situ disebut di jalan masuk itu. Tidak boleh yang enak-enak. Aku juga terkejut. Apalah maksudnya ini tidak boleh yang enak-enak. Danau kembar itu. Siapa yang sudah pernah ke danau kembar? Aku sudah pergi. Tidak boleh, dilarang yang enak-enak. Nah, kalau cerita itu langsung semua sambung kan? Langsung ketahuan orang itu ya. Ini sekarang kau enak-enak. Makanya mulailah bertobat, amin. Tidak salah kita ke pesta, tapi apa yang terjadi? Kalau sempat engkau rajin ke pesta daripada kepada kul, tanggung akibatmu. Ingat kata-kataku ini. Jangan buat Tuhan cemburu, amin. Harus lebih rajin engkau kul daripada ke pesta. Rajin ke pesta, rajin kul, masih berimbang. 100% ke kul, 80% ke pesta, masih sayang Tuhan. Bagaimana kalau 100% ke pesta, ke kul 10%, murka Tuhan kepada. Karena apa? Alkitab berkata seperti pujian kor, debatana sokal jala marmulia. Kata sokal apa itu? Bercemburu. Kalau sempat engkau 10 kali ke pesta, ke kul tidak pernah, tanggung akibat. Bapak Ibu, pemahaman ini harus kita pahami dengan benar. Ketika waktu masih ada, pakailah kesempatan itu. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya bacakan ayat yang terakhir kepada saudara, yang ditulis dalam Jepanya pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum Tuhan. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dikatakan kepada kita Bapak Ibu, di waktu penantian ini, di waktu yang genting ini dikatakan, kita harus hidup rendah hati di mata Tuhan. Harus rendah hati. Karena dikatakan apa? Sebelum kamu dihalau. Ngeri Bapak Ibu, cara menghalau bukan seperti menghalau bebek. Kalau bebek kan gampang menghalaunya. Hush, hush. Kalau bebek datang di jalan kan rame-rame, dia kan menghalaunya kita kan gampang. Hush, hush, hush. Bergeser dia, selesai. Tapi ini cara menghalaunya bagaimana? Di Jepaya 2 ayat 2 sampai 3. Bagaimana cara menghalaunya? Sebelum kamu dihalau seperti apa? Sekam yang tertiup. Ya, pernah saudara lihat sekam? Pernah saudara lihat bahwa angin menghembus sekam? Seperti itulah besok manusia itu dirampas oleh Tuhan. Tidak ada belas kasihan. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atas murka Tuhan yang menyala-nyala itu,
sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Dikatakan apa? Carilah Tuhan hai orang yang rendah hati negeri, yang melakukan hukum Tuhan. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Amin. Jadi mulai ini hari kita harus rendah hati. Amin. Bagaimana kita membuktikan hidup kita rendah hati, Bapak Ibu? Ada ibadah, kita ibadah. Ada kul, kita kul. Ada doa puasa, kita doa puasa. Enggak tambah kaya raya kamu. Kau tinggalkan usahamu, engkau kul, engkau doa puasa. Enggak akan tambah kaya raya kamu gara-gara 2 jam. Karena apa? Setiap acara ibadah kita cuma 2 jam. Kul 2 jam, doa puasa 1,5 jam, ibadah raya 2 jam. Kul enggak ada 2 jam ya, 1,5. Kul 1,5 jam, doa puasa 1,5 jam, ibadah raya 2 jam. Apakah langsung berlipat-lipat hartamu ketika kau tinggalkan 1,5 jam? Hati-hati loh, kau nanti dituntut di sini. Karena apa? Masa gara-gara 1,5 jam langsung dapat beli ruko kamu? Hati-hati loh. Jangan nanti ketika dia murka, engkau dihembus seperti sekam. Bapak Ibu, saudara seiman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah kita sungguh-sungguh. Amin. Kalau selama ini kita malas ibadah, bawalah istri dan anak-anakmu beribadah. Kalau selama ini engkau ibadah rumah tangga malas, bawalah istri dan anak-anakmu beribadah. Kalau selama ini engkau berbuat jahat di luar sana, suka tipu-tipu, bertobatlah, berubahlah. Amin. Kalau selama ini engkau suka jahat, ngakal-ngakali orang, bertobatlah, berubahlah. Kalau selama ini engkau suka bertengkar, gara-gara pertengkaran engkau tidak ibadah, bertobatlah, datanglah kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Inilah firman